Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul nabiyya ba'da. Teman-teman sekalian, para pencinta Rasulullah di channel Jurus Sehat Rasulullah, salah satu imam besar atau ulama besar dalam Islam yang juga seorang tabib bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah membuat sebuah buku atau mengarang sebuah buku yang luar biasa. Yang buku ini menjadi salah satu rujukan saya dalam banyak memberikan ceramah-ceramah tentang jurus sehat Rasulullah. Karena dalam buku ini banyak sekali menceritakan tentang tips-tips sehatnya Nabi, cara menjaga kesehatan, dan pastinya juga cara mengobati penyakit-penyakit yang ada saat itu dan masih update hingga saat ini. Menariknya ternyata pola-pola yang dikembangkan dalam buku tersebut oleh ulama tadi itu bisa kita bedah satu persatu, dan insya Allah salah satunya akan kita bedah hari ini. Ternyata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa penyakit itu dibagi dengan dua hal, yaitu penyakit jasmani dan penyakit hati. Dua-duanya mempunyai peran yang besar. Artinya ketika orang mengalami penyakit hati, maka otomatis jasmaninya pun akan mengalami pengaruh atau mendapat pengaruh dari situ. Demikian juga ketika jasmaninya yang mengalami penyakit, maka otomatis penyakit hati atau hatinya pun akan mendapatkan pengaruh. Ternyata ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa menarik? Dalam buku tersebut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ternyata dua penyakit tadi itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, caranya, polanya, dan bagaimana mengobatinya. Dan untuk sesi kali ini kita akan bahas tentang penyakit jasmani. Kenapa jasmani? Karena saya sendiri sekarang melihat, dan mungkin Anda pun melihat, teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, bahwa sekarang penyakit itu begitu luar biasanya, begitu banyak sekitar kita orang-orang yang mengalami stroke atau mendapatkan penyakit stroke diberi sama Allah pastinya, diabetes, kemudian juga penyakit jantung koroner atau penyakit kanker, yang semuanya notabene menjadi penyakit yang menjadi momok dalam masyarakat. Kenapa momok? Karena begitu banyaknya kos atau biaya yang kita keluarkan, begitu luar biasanya waktu yang kita harus berikan untuk pengobatan tersebut. Ini menjadi sebuah catatan penting buat kita semua. Artinya, kalau kita memahami konsep dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, dan kita pun sama mengakui bahwa kesempurnaan agama kita ini menjadi sebuah hal yang menjadi mutlak, maka kita perlu mentelaah bagaimana cara sehatnya Nabi. Saya yakin Anda menyaksikan video ini pastinya ingin hidup sehat, dan saya yakin juga Anda menyaksikan video ini ingin bebas dari berbagai macam penyakit, dan saya yakin Anda mungkin penasaran bagaimana cara-cara tersebut dijabarkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku tersebut. Untuk yang pertama kita akan bahas bagaimana mengatasi atau penyakit jasmani itu seperti apa. Ternyata berkenaan dengan penyakit jasmani ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nur yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alal a'ma harajun wala 'ala a'raji harajun wala 'alal marid haraj. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit. Ternyata penyakit jasmani ini menjadi sebuah perhatian besar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan ternyata lagi Ibnu Qayyim membagi menjadi bagaimana atau formulasi dari pengobatan penyakit jasmani ini. Ternyata ulama tadi membagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah menjaga kesehatan, yang kedua adalah menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya, dan yang ketiga adalah mengeluarkan zat-zat berbahaya dalam tubuh. Kita akan bahas satu-satu bagaimana pola-polanya dan bagaimana item-item pada tiga hal tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan Anda menjadi lebih sehat, lebih baik, dan bebas dari segala penyakit. Dan pastinya Anda tidak perlu khawatir Bapak sekalian. Kenapa? Konsep ini sangat murah, sangat mudah, karena berdasarkan atau berbasiskan pada keimanan seseorang. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Ternyata kalau kita bicara menjaga kesehatan, secara umum kita sudah paham itu mungkin, dan Anda pun sudah tahu bahwa kita diperintahkan, kita diwajibkan, bahkan kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Tapi pertanyaannya, konsep dalam Islam dalam urusan menjaga kesehatan itu seperti apa? Ini yang bagi saya menarik. Ternyata Rasulullah sendiri menjelaskan, atau mungkin Allah pastinya menjelaskan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, itu ternyata cara menjaga kesehatan ini itu menjadi suatu hal yang bahkan disebut dalam Al-Quran. Mungkin Anda lupa bahwa ternyata orang-orang barat menyebut cara atau mungkin bicara tentang kesehatan, mereka menyebut dengan sebuah atau memberikan sebuah kalimat yang dikenal dengan you are what you eat, atau Anda adalah apa yang Anda makan.
Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW menyikapi ini? Atau bagaimana menjaga kesehatan ini dijelaskan oleh Rasulullah dan Allah pastinya dalam Al-Quran, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-Ibu sekalian, bicara tentang penyakit, saya kira mungkin kita sudah tidak usah berpanjang lebar dan sudah paham semuanya bahwa dalam lingkungan kita saat ini, baik makanan, minuman kita banyak sekali mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, apalagi bicara obat-obatan. Artinya, kalau kita memahami ini, Bapak sekalian, maka konsep menjaga kesehatan ini sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insana ila ta'ami. Allah memberi pesan kepada kita, Allah memberi perintah kepada kita, Allah memberikan informasi kepada kita, jagalah apa yang masuk ke dalam mulutmu. Ayat yang berbunyi falyanzuril insana ila ta'ami sebenarnya menjadi isyarat bagi kita semua bahwa sesungguhnya konsep atau penjagaan kesehatan seorang mukmin berasal dari apa yang dia makan dan minum setiap hari. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebuah berita gembira buat kita. Ternyata Allah memberikan sebuah metode yang sangat mudah, sangat murah dan efektif kita kerjakan berdasarkan pada ketauhidan, pada keimanan kita. Kalau orang-orang barat di sana mengatakan you are what you eat, maka Islam berkata falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang Anda makan. Dengan konsep inilah maka insya Allah iman seseorang menjadi peran penting untuk memastikan apa yang masuk ke dalam mulutnya, pencernaannya. Itu sebabnya lapar itu, ada seorang ulama berkata bahwa lapar menjadi indikator kuat atau lemahnya iman seseorang. Kenapa? Ketika lapar, saat itu mampukah dia berpikir untuk menjaga apa yang masuk dalam mulutnya atau pencernaannya. Nyata, kalau kita bedah lagi Bapak sekalian, terus konsepnya seperti apa menjaga kesehatan ini? Ternyata Islam memberikan 3 hal konsep lagi. Kalau kita jabarkan dari yang pertama tadi tentang menjaga kesehatan, bahwa menjaga kesehatan itu adalah falyanzuril insana ila ta'ami. Maka itu kita bagi 3 lagi. Yang pertama apa? Maka Rasulullah mengatakan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita wajib hukumnya halal. Tidak boleh sesuatu yang haram. Artinya konsep atau mungkin poin pertama dari penjabaran menjaga kesehatan adalah Anda pastikan atau kita pastikan yang masuk ke dalam mulut kita, pencernaan kita atau badan kita adalah makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang halal. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena mungkin kita belum jauh berpikir bahwa dengan teknologi saat ini itu begitu banyaknya makanan-makanan yang tidak halal yang bisa dibuat, dibungkus bahkan terkesan halal. Ini menjadi sesuatu yang problem yang luar biasa. Bahkan roti pun kalau kita makan, kalau kita tidak paham dalam roti pun banyak sekali mengandung bahan-bahan dalam roti yang zaman sekarang pastinya itu mengandung bahan-bahan yang berpotensi untuk tidak halal. Minuman juga sama, ya. Jadi teman-teman kita perlu perhatikan sekali yang masuk dalam mulut kita ya adalah makanan, minuman yang halal termasuk juga obat-obatan. Yang kedua adalah Nabi menyatakan kepada kita, atau Allah memberikan pesan pada kita semua bahwa yang masuk dalam mulut kita atau pencernaan kita atau tubuh kita adalah produk makanan minuman yang thayyib atau baik. Baik itu maksudnya apa? Tidak memberikan mudarat bagi tubuh kita. Dalam jangka pendek atau jangka panjang dia tidak memberikan efek samping. Artinya apa? Makanan, minuman, obat-obatan atau apapun itu Anda pastikan juga tidak memberikan atau tidak menyebabkan masalah-masalah kesehatan atau gangguan dalam tubuh kita. Itu dikenal dengan thayyib, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga kesehatan dalam Islam dibagi lagi menjadi satu lagi, yaitu apa? Yaitu kita tidak boleh berlebihan. Itu sebabnya Nabi kita SAW memberikan contoh bahwa beliau dan keluarga beliau tidak pernah kekenyangan selama hidupnya. Artinya ternyata salah satu bentuk penjagaan kesehatan yang kita bisa lakukan setiap hari adalah jangan berlebihan dalam segala urusan, terutama dalam urusan makanan dan minuman, karena Ibnu Qayyim juga mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah terlalu banyaknya makan. Minum juga sama. Dia mengatakan bahwa iman itu bahkan bisa lemah atau bisa turun akibat dari terlalu banyaknya makan. Jadi ini poin yang pertama tentang menjaga kesehatan. Kita akan bahas lagi poin-poin berikutnya. Poin yang kedua yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam buku ini tentang penyakit jasmani atau cara atau formula pengobatannya atau mungkin resep pengobatannya, beliau menyebutkan adalah menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya.
saya mungkin berpikir lebih detail dan lebih dalam lagi dalam kondisi zaman now seperti saat ini, Bapak sekalian. Kenapa bisa seorang ulama yang hidup ratusan tahun yang lalu ini bisa menyebutkan ternyata formulasi untuk menjaga atau mengobati penyakit jasmani tadi adalah menjaga dari unsur-unsur yang berbahaya. Ternyata saat ini kita lihat begitu luar biasanya makanan minuman yang ada saat ini yang ternyata penuh dengan bahan tambahan pangan yang ketika dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan masalah. Bahkan beberapa jenis pemanis-pemanis buatan, kemudian pengawet, dan beberapa flavor atau perasa-perasa yang ada pada makanan minuman kita, itu jika dikonsumsi dalam jangka panjang, maka dia akan memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan. Itu sebabnya berbagai macam bahan-bahan tadi jika dibiarkan lama-lama dikonsumsi secara terus-menerus bisa membuat banyak masalah dalam tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, pesannya apa? Saya pesan kepada Anda ketika Anda membelikan makanan minuman untuk anak-anak Anda di rumah atau keluarga yang Anda cintai di rumah, maka pastikan Anda melihat sebentar mungkin apa bahan-bahan yang ada pada makanan atau minuman tersebut. Ya, bahkan obat-obatan pun Anda harus lebih banyak lagi kritis, karena tidak secara umum semua obat-obatan tidak ada yang aman, karena sintetik atau obat-obat kimia itu bisa mempunyai potensi untuk membahayakan tubuh kita. Jadi menjaga tubuh dari unsur-unsur berbahaya ini adalah kita mulai memperhatikan sekali, Bapak sekalian, jangan sampai makanan, minuman, atau mungkin obat-obatan yang tidak thayyib masuk dalam tubuh kita. Karena apa? Bisa jadi resiko buat kesehatan kita. Ini pola yang sederhana, tapi kalau Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka Anda akan bisa mendapatkan tubuh yang jauh lebih sehat, bebas dari berbagai macam penyakit, dan pastinya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika makanan dan minuman, obat-obatan yang kita makan itu halal dan thayyib, maka insya Allah itu akan menjadi wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah. Sebab apa? Pada dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, beliau melihat seorang yang berdoa, dia mengangkat tangannya ke langit, lalu dikatakan bagaimana doanya bisa dikabulkan, makanan yang haram, minuman yang haram, dan pakaiannya pun dari sesuatu yang haram. Jadi hal-hal yang tidak baik, bahkan tidak halal seperti ini, itu bisa menjadi wasilah atau perantara untuk seseorang jauh dari Allah, bahkan tidak diterima amal ibadahnya. Maka kita berdoa dengan sebuah doa yang cukup populer, mungkin Anda pun sudah pernah mendengar, Allahumma kfini bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan semua hal yang halal darimu dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, itu salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kita berdoa kepada Allah agar makanan-makanan yang kita makan, minuman-minuman yang kita minum, atau mungkin obat-obatan atau apapun itu, pastikan itu bebas dari unsur-unsur yang berbahaya. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi adalah menjaga kesehatan, poin yang kedua menjaga tubuh dari unsur-unsur yang berbahaya, dan yang poin yang ketiga adalah mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh manusia. Ternyata Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu formula atau resep pengobatan jasmani tadi yang ketiga adalah mengeluarkan zat-zat berbahaya dalam tubuh. Mungkin tidak kita bisa hindari dalam kondisi zaman now saat ini, itu begitu banyaknya makanan, minuman, dan hal-hal yang masuk dalam tubuh kita yang tidak semuanya itu bebas dari bahan-bahan yang berbahaya, ya, dari bahan-bahan kimia, mungkin obat-obatan sintetik dan seterusnya yang berlebihan, ya. Maka itu menjadi masalah besar buat kita semua. Sehingga apa solusinya yang Nabi SAW sampaikan kepada kita? Ternyata Ibnu Qayyim mengatakan, merangkum itu dengan sebuah kalimat, mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkannya? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, sahabat jurusnya Rasulullah, pola-pola atau mungkin cara-cara untuk mengeluarkan zat-zat berbahaya tadi. Salah satunya adalah dengan cara detoksifikasi, dengan cara puasa. Adakah cara yang lain? Ada. Dan ini mudah dan murah juga, bisa kita lakukan, bahkan Anda pun bisa lakukan di rumah bersama keluarga Anda, yaitu dengan cara melakukan hijamah atau bekam. Bekam merupakan salah satu metode pengobatan jasmani, ya, yang bisa bermanfaat untuk mengeluarkan bahan-bahan yang berbahaya atau zat-zat yang berbahaya dari dalam tubuh kita. Itu sebabnya Nabi SAW mengeluarkan atau menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau menyebutkan bekam adalah pengobatan yang utama. Asy-syifa fi salasatin syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitin nar. Bahwa bekam itu atau pengobatan itu atau syifa itu ada 3,
Yang pertama meminum madu, yang kedua berbekam, yang ketiga dengan cake. Jadi kita sudah punya 3 konsep untuk menjaga kesehatan jasmani yang kita bisa terapkan setiap hari. Dan ini semua bermula, berasal, atau berakar dari sebuah konsep keimanan. Kenapa demikian? Begitu tingginya angka penyakit berat dan komplikasi saat ini yang terjadi di masyarakat kita, ternyata tidak lain tidak bukan dan tidak bisa kita pungkiri lagi Bapak sekalian, itu terjadi karena jauhnya masyarakat atau umat Islam dari sunnah-sunnah sehatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika kita dekat dengan sunnah-sunnah kesehatan Nabi, maka insya Allah tidak bisa kita pungkiri bahwa kita akan menjadi umat yang sehat dan tentunya lebih cinta dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Anda pasti pengen, atau mungkin Anda bingung, terus bagaimana caranya agar saya dan keluarga saya bisa sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit modern saat ini? Bos kalian, saya sangat menyarankan kepada Anda untuk Anda hadir di berbagai seminar-seminar kesehatan, khususnya yang membahas tentang wasiat-wasiat kesehatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Anda bersama keluarga Anda bisa lebih sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jadi pastikan Anda mulai masukkan dalam jadwal Anda untuk Anda hadir ke seminar-seminar kesehatan yang ada di luaran sana yang membahas tentang pola-pola sehatnya Nabi. Dan salah satu seminarnya juga akan kami buat bersama tim Jurus Sehat Rasulullah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam seminar tersebut yang akan kami buat dengan tema bagaimana cara mencegah atau menanggulangi penyakit-penyakit modern saat ini dengan Jurus Sehat Rasulullah. So pastikan Anda daftarkan diri Anda di seminar tersebut di channel-channel kami, di website kami, sehingga Anda jangan sampai ketinggalan di seminar terbaik itu, Jurus Sehat Rasulullah, dalam topik mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit modern dengan pola sehatnya Nabi. Saya Zailul Akbar, terima kasih, sampai ketemu di seminar Jurus Sehat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.